kembali. Hadis arba'in nomor 5. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak, tidak terima, alias tidak sah, alias batal, alias sia-sia. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Ibadah itu pada prosedur dan kaifiahnya adalah mengikuti perintah syariat, karena suatu ibadah itu menjadi ibadah karena disyariatkannya dengan perintah. Jadi disyariatkan mulai dari disyariatkannya, dari turunnya wahyu itu sampai hari kiamat. Nah, kaidahnya laukana khairan lasabaquna ilaihi, seandainya perbuatan itu baik dan benar, pastilah para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya, dalam mengerjakannya, dalam mendakwakannya, dalam mensosialisasikannya. Seperti kaidah ini disebutnya Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Ahqaf ayat 11. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu khairan, baik dan benar, pastilah para sahabat telah mendahului kita dalam mengerjakannya, dalam mengamalkannya. Perbuatan para sahabat itu menjadi standarisasi benar tidaknya amal-amal orang setelahnya, dan itu sejalan dengan surah At-Taubah ayat 100, wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum Allah. Jadi orang-orang yang ittiba dan orang-orang yang ittiba kepada mereka, kepada Muhajirin dan Ansar dengan ihsan bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Jadi jalan keridhaan Allah itu dengan mengikuti para sahabat dalam beragama, dalam beribadah, dalam manhaj mereka beragama. Jadi apapun prosedur dan kaifiah ibadah yang tidak diajarkan Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka ia adalah bid'ah yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan amal yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seburuk-buruk perkara adalah yang muhdath, yang diada-adakan dalam agama, dan setiap bid'ah itu adalah kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdath tadi diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ini bid'ah itu tertolak, ianya seburuk perkara, ia adalah dan mengada-ada yang diada-ada dengan agama. Ia adalah kesesatan, dan ia diponis dengan neraka. Jadi sangat jelas wajib untuk meninggalkan bid'ah baik secara amalan maupun secara keyakinan. Dan manhaj sahabat menjadi standarisasi benar atau tidak. Perbuatan para sahabat menjadi standarisasi benar atau tidaknya suatu amalan yang dilakukan orang setelahnya, dan standar setelahnya perbuatan para sahabat itu menjadi tafsir bagi dalil yang tafsir daripada wahyu, karena mereka adalah sanadnya wahyu, mereka adalah saksi-saksi wahyu, mereka tahu tentang bagaimana mengaplikasikan dalil tadi, karena wahyu turun di zaman mereka, dan mereka bertanya langsung kepada Rasulullah bagaimana kaifiah dan prosedur ibadah yang diinginkan oleh dalil tadi. Makanya Maksumi telah mengatakan, aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang kepada Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi untuk sampai kepada pemahaman Allah, kepada pemahaman Rasulullah, tentu melalui para sahabat. Dan makanya Allah menjadikan sahabat tadi sebagai jalan keridhaan, mengikuti manhaj sahabat tadi, wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang